diceritain karakternya di film ini? Sini saya Chan Calvin di film Satu Hari Dengan Ibu berperan sebagai Dewa. Karena Dewa ini adalah seorang anak yatim yang sudah tidak memiliki ayah dan tinggal bareng sama ibunya. Dia orang kantoran yang setiap hari kerjanya rutinitas seperti itu, tetapi secara perbuatan agak kurang baik, apalagi kedekatannya dengan seorang ibu. Nah, melalui film ini kita diajarin gimana sih caranya ketika seorang anak yang hubungannya tidak baik menjadi baik, tapi dengan treatment yang sangat luar biasa, dengan adanya look berulang-ulang ketika ibunya meninggal, dan kita nggak tahu nih kira-kira ibunya meninggal atau nggak ya. Kalau penasaran langsung aja nonton Satu Hari Dengan Ibu. Tapi kesulitan nggak sih membangun empatinya di sini, apalagi kan ini tentang ibu gitu? Alhamdulillahnya ketika saya dapat tawaran ini excited banget ya ngeliat wah ini agak berat nih main film ini, karena emosionalnya harus dibangun banget, chemistry-nya harus dibangun banget antara anak sama ibu. Dan pastinya insya Allah saya bersungguh-sungguh di film ini. Dan biasanya kita di luar melihat cengengesan, tapi kali ini sama sekali tidak ada cengengesan dan full emosional. Dan berkali-kali pun saya main film ini intinya banyak nangisnya, dan mudah-mudahan pesan yang tersimpan di dalam film ini nyampe kepada teman-teman yang nonton film Satu Hari Dengan Ibu. Susah nggak buat ngedalamin perannya, Chan? Buat ngedalamin perannya susah nggak? Ya alhamdulillah susah-susah gampang. Teman-teman yang terlibat di dalam film ini juga support satu sama lain. Kita membangun kedekatan juga sudah cukup lama, jadi chemistry-nya sudah dapet, terus kita bermainnya juga lebih luas, dan mudah-mudahan film ini bisa menjadi tontonan yang membuat menarik. Ini relate juga nggak sih karakternya sama Chan Calvin? Jadinya lu nggak kesulitan gitu? Kalau alhamdulillahnya saya nggak tahu kenapa produser sempat bilang di umum di publik, kalau saya melihat si Chan itu kenapa milih dia, karena ya saya pun juga dekat sama mama, saya selalu kemana-mana sama mama, sama papa juga alhamdulillah, dan sedekat itu saya sama mama, jadi memainkan ini kayak seolah-olah itu adalah ibu saya aja gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa diterima sama orang-orang yang nonton. Chan, tapi susah nggak sih, kan kalau nggak salah Chan Calvin acting juga film ini baru lagi ya kalau nggak salah ya? Atau sebelumnya sudah pernah kah? Atau maksudnya sempat kayak vakum gitu atau berapa lama di kalau film? Kalau di layar lebar ya mungkin setelah sekian lama. Kemarin-kemarin pun dapat di layar lebar karakternya bener-bener yang nggak serius seperti ini. Nah ini dipercaya sebagai peran utama yang karakternya bener-bener tidak ada bercandanya, full emosional. Ya challenge lah untuk memerankan ini, dan insya Allah mudah-mudahan acting saya dan juga penampilan dari film ini diterima sama masyarakat. Beban nggak sih Chan jadi pemeran utama, Chan, di film layar lebar? Kalau saya sih enjoy alhamdulillah. Mungkin kalau kita bermula bekerja dengan hati, insya Allah semuanya relate dan keluarnya pun juga dengan hati gitu. Dan alhamdulillah hari ini saya dipercaya dan sekarang lagi tayang, dan mudah-mudahan kalau kita perjuangan ini dengan hati, syuting dengan hati, mudah-mudahan bisa diterima di hatinya para penonton. Ini pemeran ibunya siapa, Chan, kalau boleh tahu, Chan? Mbak Foni namanya. Nah itu bangun chemistry sama Mbak Foni susah nggak? Dia kebetulan juga sering bermain di film, sering bermain di teater juga, dan alhamdulillah ketika beberapa kali ketemu reading segala macam, chemistry-nya dapet dan mantep sih. Feel-nya dapet ketika lagi marah, lagi nangis-nangisan, dan lagi happy, itu semua kayak nyambung gitu secara chemistry, dan mudah-mudahan nyampe ke para penonton. Berperan sama ibu sendiri, ada nggak sih nilai-nilai yang oh iya harusnya gue sama ibu gue tuh begini yang didapat ya selama film, selama syuting itu? Ngerelate-nya banyak, jadi gini kan beberapa kali saya dibangunin sholat subuh ya, dan itu beneran mama saya yang ngebangunin sholat subuh depan rumah saya, masjid, toanya segitu kenceng, kadang-kadang nggak kedengaran ke kuping, tapi ketika mama ketok pintu itu pasti kedengaran sampai kuping, dan duk bangun, dan itu beneran kejadian gitu. Jadi film ini sebenarnya ngerelate, sedikit banyaknya ngerelate, dan apapun yang terjadi di sini banyak banget pesan yang tersirat, dan beberapa perbuatan yang mungkin selama ini tidak bisa saya lakukan dengan mama saya bisa explore di sini gitu. Jadi kayak oh ternyata kalau misalkan dekat sama ibu bisa kayak begini ya, begini. Jadi intinya pun saya sebagai pemain banyak belajar dari film ini. Nah pesan yang lu dapetin gitu terus lu realisasikan ke kehidupan nyata ke ibu, apa sih poin utamanya? Film ini alhamdulillah selama ini saya juga sayang sama mama saya. Melalui film ini juga saya jadi tambah sayang sama mama saya,
begitu banyaknya kedekatan emosional yang sangat luar biasa antara ibu sama anak yang harusnya diterapkan sama semua orang ya. Dan kalau kita punya karakter yang tidak mengenakan, ibu sebagai pengingat, ibu sebagai indikator untuk ini loh jalan yang lebih baik. Jadi intinya berikan yang terbaik buat ibu selagi ibu masih ada, karena ladang pahala terbesar untuk kita mencapai ridhonya Allah itu adalah melalui ibu.